Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, yaitu pada materi ketiga, kita akan membahas tentang lambang unsur dan persamaan reaksi. Lambang unsur, pengertian lambang unsur. Lambang-lambang unsur diciptakan dengan tujuan untuk memudahkan pembelajaran mengenai unsur kimia. Hingga saat ini unsur yang telah ditemukan di alam sejumlah kurang lebih 108 jenis unsur-unsur, di mana masing-masing unsur memiliki lambang serta sifat-sifat yang tidaklah sama. Lambang unsur pertama kali diperkenalkan oleh John Dalton, ilmuwan Inggris, di tahun 1810 dengan bentuk dasar lingkaran, kemudian mengalami perkembangan oleh kebangsaan Swedia pada tahun 1830, yaitu John Jacob Berzelius, yang digunakan sampai saat ini. Berzelius menuliskan lambang unsur menggunakan huruf kapital bila terdiri dari satu huruf, tetapi bila terdiri dari dua huruf menggunakan huruf kapital pada huruf pertama dan huruf kecil pada huruf kedua. Ini adalah contoh lambang unsur. Contoh, nama unsurnya ada aluminium, lambang unsurnya Al, natrium, lambang unsurnya adalah Na, besi, lambang unsurnya Fe, kalium, K, tembaga, Cu, kalsium, Ca, helium, He, perak, Ag, emas, Au, magnesium, Mg, raksa, Hg, karbon, C, platina, Pt, argon, Ar, seng, Zn, neon, Ne, dan lain sebagainya yang sudah Bapak tugaskan di minggu yang lalu. Rumus kimia. Rumus kimia menyatakan komposisi atom yang menyusun partikel zat. Jadi Bapak pertegas di sini, di dalam suatu unsur ada atom. Ya, unsur itu memiliki berapa atom? Rumus kimia dapat ditulis dengan dua cara, yaitu rumus kimia unsur dan rumus kimia senyawa. Rumus kimia unsur terdiri dari 4. Yang pertama, rumus kimia yang dituliskan dengan lambang yang sama pada atom tersebut disebut molekul unsur monoatomik. Ya. Nah, di sini nama unsur seperti natrium, Na. Di sini tidak ada atom. Sebenarnya sini ada atom, muatannya itu hanya satu, ya, tetapi karena satu tidak dituliskan. Ya, kemudian kalsium, Ca, timbal Pb. Kemudian yang kedua, molekul unsur yang terdiri atas dua buah unsur yang sejenis disebut molekul unsur diatomik. Jadi ada dua atom di sini. Ya, di dalam satu unsur terdiri dari dua atom. Hidrogen, di sini penulisannya rumus kimianya adalah H2. Berarti hidrogen ini memiliki dua atom. Oksigen, O2, nitrogen, N2, klor, F2, klor, Cl2, brom, Br2, iodium, I2. Kemudian yang ketiga, sedangkan molekul unsur yang terdiri atas lebih dari dua atom disebut molekul unsur poliatomik, ya, dua atom sejenis, ya, lebih dari dua atom sejenis disebut molekul unsur poliatomik. Nama unsurnya oksigen, ya, rumus kimianya O3. Nah, ini artinya memiliki 3 atom. Kemudian fosfor P4, belerang S8, berarti dia memiliki 8 atom. Kemudian 4, molekul senyawa yang memiliki muatan listrik disebut senyawa ion. Ya, ion dengan muatan positif disebut kation dan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Kation ini bisa disebut juga melepaskan elektron, sedangkan anion menangkap elektron. Ya. Nah, contohnya di sini kation K plus ada atas, kemudian anion Br di atasnya dikasih tanda negatif, artinya ini berarti kation positif, anion berarti negatif. Nah, kedua ion ini, kation dan anion, jika digabungkan maka dia akan bermuatan netral. Kemudian rumus kimia senyawa. Senyawa merupakan gabungan dua atom atau yang lebih yang berlainan jenisnya. Senyawa disebut juga molekul senyawa. Rumus kimia senyawa menyatakan jenis dan jumlah atom-atom yang menyusun senyawa tersebut. Contoh, nama senyawa oktana, ya, berarti ini ada dua unsur, yaitu C dan H, karbon dan hidrogen. Rumus kimianya C8H18. Nah, jumlah masing-masing atom, nah tadi Bapak sudah jelaskan, artinya kalau unsur tadi ada 4, ya. Nah, di sini berarti setiap unsur itu memiliki atom, ya.
Berarti kalau C8H18 artinya memiliki 8 atom C atau karbon dan 18 atom H atau atom hidrogen. Kemudian asam sulfat, rumus kimianya H2SO4. Nah, ini senyawa ya. 2 berarti memiliki 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Walaupun di sini S-nya tidak ada angka satunya, tetap dia memiliki 1 atom. Kemudian kaporit CaOCl2 ini terdiri dari 3 unsur ya, unsur Ca, unsur O, unsur Cl. Ca memiliki 1 atom, O memiliki 1 atom, Cl memiliki 2 atom. Nah, lanjut, Bapak langsung ke glukosa. C6H12O6 berarti 6 atom C, 12 atom H, 6 atom O. Berarti ini ada 3 unsur. Ya. Kemudian ya, Bapak langsung ke aluminium fosfat. Nah, rumus kimianya AlP4PO43. Nah, Al ini berarti berarti di sini ada 3 unsur, unsur Al, unsur P, unsur O. Ya, atom Al memiliki 1, ya, 1 atom Al. Kemudian P memiliki 3 atom. Sedangkan O memiliki 12 atom O. Kenapa dia memiliki 12? Karena ini ada di luar kurungnya 3, sedangkan dalam kurungnya O4, berarti 3 kali 4. Berarti memiliki 12 atom O. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini cara perhitungannya menentukan jumlah atom. Bapak ambil contoh di sini ada 2O2. Artinya, nah yang kalau di depannya disebut dengan molekul, berarti 2 molekul oksigen. Ya, atau O2 terdiri atas 4 atom O. Kenapa 4? Karena atomnya dikalikan dengan molekul sehingga memiliki 4 atom O. Ya, 2 kali 2 4. Kemudian 4S8 artinya 4 molekul belerang atau 4 molekul S8 terdiri atas 32 atom S. Ya. Kenapa 32? Berarti jumlah atom belerang dikalikan molekulnya. Jumlah atomnya 8 dikalikan molekulnya 4. Berarti 4 kali 8 sama dengan 32. Kemudian lanjut 10H2S. Artinya 10 molekul hidrogen sulfida atau H2S terdiri atas 20 atom H dan 10 atom S. 2 kali 10, H-nya memiliki atom 2. Kemudian S-nya atomnya cuma 1, berarti 1 kali 10, 10. Ya, 2 kali 10, 20. Kemudian 7Fe2O3 artinya 7 molekul perioksida atau Fe2O3 atas 14 atom. Ya, berarti di sini Fe-nya ada 2 atom dikali 7 berarti 14 atom. Kemudian 21 atom O. Di sini O-nya ada 3 dikali 7 jadi 21 atom O. Nah, yang terakhir 3 CONH22 artinya 3 molekul urea atau 3 CONH22 terdiri atas 3 atom C. Nah, di sini ada 4 unsur ya. CONH. Berarti 3 atom C, 3 atom O ya. N-nya di sini 1 dikali dulu keluar kurung berarti 2 dikali 3 jadi 6 atom N. Kemudian H-nya juga ada 2 berarti H-nya memiliki 2 atom. Berarti 2 kali 2 4 dikali 3 12 atom H. Itulah cara menentukan jumlah atom. Ya, menentukan jumlah atom di dalam suatu unsur. Ya, cara menghitungnya seperti itu. Ya. Kemudian rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom yang menyusun suatu molekul senyawa. Sedangkan rumus molekul adalah rumus kimia yang menunjukkan jumlah atom yang bergabung dalam setiap molekul senyawa. Rumus molekul merupakan lambang dari suatu senyawa. Nah, di sini nama senyawa air.
Rumus molekulnya H2O, rumus empirisnya H2O. Perbandingan atom-atomnya berarti H banding O, berarti 2 banding 1. Karena H-nya memiliki 2 atom, O-nya memiliki 1. Sehingga perbandingannya ada 2 banding 1. Kemudian Bapak langsung ke asam cuka. Nah, perhatikan di sini asam cuka. CH3COOH. Sebenarnya ini memiliki 2 atom. Ya, 2 atom yang sama. C. H, O. Nah, ini 2 atom yang sama. Ya, berarti dia memiliki 3 atom. C, H, dan O. Nah, kita sederhanakan. Di sini berarti C memiliki 2 atom. Berarti C, ya, N-nya kita rubah berganti di dalam kurungnya berarti CH2ON. N-nya kita ganti dengan angka 2. Ya. Berarti CH2O2. Ya, di sini O-nya 2, berarti kalau N-nya 2 berarti 1 kali 2 berarti ada 2 di sini. C-nya berarti 2, H-nya di sini ada 4. Berarti H2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Nah, perbandingannya adalah CHO sama dengan 1 banding 2 banding 1. Ya, bukan 2 banding 4 banding 2. Tapi sudah disederhanakan ya dengan pembaginya yaitu 2. Benjana ya. Ini rumus molekulnya adalah C6H6. Nah, ini kita sederhanakan. Berarti kita keluarkan pembaginya menjadi 6 yang kita sederhanakan. Berarti C-nya yang di dalam itu berarti menjadi 1, H-nya 1 dan N-nya ini adalah 6. Jadi 6 kali 1 6, 6 kali 1 6. Jadi pembandingnya itu adalah 1 banding 1, tapi 6-nya. Ini disederhanakan. Ini disebut dengan rumus empiris. Bapak ulang lagi. Apa itu rumus empiris? Rumus empiris adalah menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom yang menyusun suatu molekul senyawa. Jadi kita sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan. Kemudian glukosa C6H12O6. Kalau disederhanakan berarti sama-sama dibagi 6. C-nya bagi 6, H12-nya bagi 6 berarti menjadi 2. O6-nya dibagi 6 berarti menjadi O saja. Ya, maka hasilnya adalah pembandingnya adalah 1 banding 2 banding 1. Ya. Nah, catatan, semua senyawa memiliki rumus empiris. Banyak senyawa yang mempunyai rumus molekul sama dengan rumus empirisnya. Ya. Nah, rumus molekul sama dengan rumus empirisnya sama tuh. Tapi di sini beda. Ya, rumus molekulnya adalah contoh asam cuka CH3COOH, tapi kalau rumus empirisnya adalah CH2O. Ya, seperti glukosa. Glukosa adalah C6H12O6. Ini rumus molekulnya, tapi rumus empirisnya adalah CH2O. Tapi ada juga yang sama. Seperti air H2O, rumus empirisnya juga H2O. Ada beberapa senyawa yang memiliki rumus empiris yang sama, ya. Dan perbandingannya ada yang sama. Nah, ini perbandingannya lihat di sini ya. Ini rumus molekulnya beda, tapi rumus empirisnya sama. Nah, CH2O, CH2O. Kalau rumus molekulnya CH3COOH, sedangkan glukosa C6H12O6. Nah, ini beda rumus molekul. Tapi ketika di rumus empiris sama, maka perbandingannya juga sama. 1 banding 2 banding 1. Ya. Nah, ini untuk dipahami. Mungkin pertemuan materi ketiga ini sampai sini. Ya. Untuk tugas, Bapak ingatkan, jangan lupa dikasih nama dan kelas. Nanti tugas seperti biasa ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Ya. Tugas 1 langsung dikerjakan nanti di Google Drive. Ya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Foto yang jelas. Ya. Jangan sampai membingungkan. Terima kasih dari Bapak. Cukup. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.